Baik, kita masuk ke bab. Sorry, ya babnya saya rubah sedikit ini. Memang nanti setelah selesai akan saya masukkan ke cyber ya. Ini beberapa bab memang perlu diganti lagi. Eh, Sambil jalan nih, ya, sambil jalan. Ya, kalau misalnya nggak dimulai-mulai, itu nanti eh, tidak akan selesai-selesai nanti dalam materinya selalu diperbaiki terus. Ya, tadi sedikit demi sedikit eh, akan diperbaiki. Oke, masuk pada bab 5. Setelah bab 4 itu kita menyelusuri masalah-masalah utama ya, sampai pada penetapan masalah yang paling penting. Saya sedikit mengulangi, namanya permasalahan utama itu yang paling utama, ya, utama dari segala aspek yang ada di lapangan. Area lapangan itu realitas, ya, realitas lapangan. Jadi dalam memilih masalah utama jangan dicari, tapi ditemukan, gitu ya. Kalau dicari nanti kacau, nggak konteks dengan isu, nggak konteks dengan fungsi bangunan, ya, nggak konteks dengan tapaknya dan sebagainya. Dan itu nanti akan diperdebatkan ketika pada saat ujian. Di sini kita akan mengecek sebetulnya atau mengetahui kemampuan logika Anda, yaitu adalah yang berpikir sebab akibat, ya. Artinya setiap pernyataan itu harus ada dasarnya. Apakah itu melalui sumber-sumber dari buku dan sebagainya atau dari lapangan, ya, seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di bab 4 itu hampir banyak ya dalam kaitan dengan penelusuran masalah. Saya ulangi lagi, ketika Anda menyusuri masalah kemudian itu hanya sedikit, berarti kemampuan di dalam memahami masalahmu akan sedikit gitu loh. Ya, memahami akan masalahmu akan sedikit. Di sini memperlihatkan dalam proses eksplorasi, pencarian dan sebagainya itu lemah. Ya, lemah itu ya sedikit aja sehingga elaborasi yang dipahami, ya, jadi realitas yang dipahami itu juga lemah. Ketika itu lemah, kemudian Anda susah akan menentukan masalah utamanya, ya, akan susah menentukan masalah utama. Nah, di sini dalam landasan teori ini, ya, sebetulnya rangkaian dari penetapan masalah utama. Mengapa demikian? Kalau Anda sudah menetapkan masalah, berarti terus bagaimana kelanjutannya? Kan gitu ya. Apa yang harus Anda kerjakan sebagai agar masalah utama itu bermanfaat dan mempunyai nilai-nilai logika atau dasar-dasar logika yang kuat. Salah satu dasar logika yang kuat adalah kita memberikan dasar-dasar teori pada masalah-masalah yang ada. Ya, dasar-dasar teori pada masalah-masalah yang ada. Nah, masalah-masalah itu harus kuat dulu sebelum Anda memberi teori kan. Jadi jangan sampai Anda dalam masalah utama ikut-ikutan. Pokoknya ya tombol pengen lagi. Kelihatannya analisisnya panjang, tapi sebetulnya kok tombol pengen gitu. Ya, saya ingin green architecture, apapun green architecture. Padahal green architecture itu adalah sebuah fenomena yang sudah tidak optional pilihan, tapi sudah standar di dalam desain. Sudah menjadi kewajiban gitu ya. Sudah sudah menjadi keharusan, sudah menjadi keniscayaan. Seperti berbicara tentang keamanan, keselamatan, kemudahan dan kesehatan. Ya, secara umum itu sudah menjadi keniscayaan atau dalam kata lain itu sebenarnya inherent, ya, problem yang sifatnya inherent. Nah, kenapa itu diberikan landasan teoretik pada masalah? Karena supaya masalah yang akan dikembangkan menjadi solusi, ya, penyelesaian itu dasarnya jelas gitu ya. Dasarnya jelas. Yaitu apa? Teori-teorinya. Ya, teori-teorinya apa? Pada masalah itu. Itu saja landasan. Jadi bukan bukan kajian teoritik, agak beda ya. Kajian teoritik itu sekelompok teori yang dikembangkan untuk menghasilkan sebuah teori sendiri.
yang pas dengan kasus yang diberikan. Ini tidak, ya, dari arah S1 ya, oke lah kita hanya landasan teorinya saja, supaya Anda juga membaca. Ya, membaca dasar-dasarnya, nanti akan saya berikan contohnya di sini. Dasar-dasar tentang, nah itu dicari dasar-dasar, sehingga Anda selain wawasannya luas juga dalam dan konsisten gitu ya, terhadap masalah yang dipecahkan. Tujuannya itu sebetulnya. Nah, Anda bisa melihat bahwa landasan teori adalah sekumpulan teori, ya, teori yang digunakan untuk memperkuat pengetahuan bagi sebuah pernyataan masalah yang sudah ditetapkan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah, ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada, ya. Nah, menyelesaikan masalah itu di mana? Ya, yaitu di desain gitu kan. Anda kalau misalnya sampai pada PA ini ya Anda percuma, nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Memang landasan perancangan arsitektur itu utamanya adalah menentukan sebuah sikap saya itu harus seperti apa. Itu akan diperlihatkan pada landasan konsep arsitektur perancangannya. Seperti apa kan yang kita akan gambarannya. Apa yang kita apa yang menjadi dasar dalam pemecahan masalah atau tahap desainnya. Ya, nah di sini tahapnya masih teorinya apa sih untuk menyelesaikan itu. Nah, teori tidak hanya satu, bisa banyak. Nah, tujuannya dasar teori dalam mengembangkan desain, sehingga mempunyai dasar yang kuat seperti apa yang saya katakan tadi. Ya, jadi tidak tombol pengin istilahnya. Saya selalu mengucapkan tombol pengin ini karena berkali-kali kita semua itu secara tidak sadar atau sadar itu melakukan hal itu. Ya, kenapa? Karena kita kekurangan terhadap sebuah landasan. Sehingga pemikiran kita dianggap tombol pengin karena keluarnya dari pikiran kita, bukan dari pikiran kita yang tidak didasari oleh acuan-acuan, ya berapa ini adalah teori-teori. Ya. Seperti itu kira-kira kalau misalnya kita menggambarkan kenapa ada landasan teori, ya landasan teoritik, ya landasan teoritik yang sifat teoritik itu sifat teori terhadap masalah tertentu. Nah, ya memang susah akhirnya, bukan susah karena ini susah, karena memang butuh banyak baca. Selain Anda itu merancang, mengembangkan sebuah imajinasi, Anda membutuhkan banyak baca untuk memperdalam tingkat thinking Anda, tingkat berpikir Anda, yaitu meluaskan dan memperdalam pengetahuan. Ya. Nah, ini pengalaman saya sejak SMA, sejak jadi mahasiswa sampai sekarang. Ini bagaimana memperkuat alibi, ya, memperkuat konsep, ya, supaya konsep itu juga kuat gitu ya, tidak asal-asalan konsep dibangun. Ya. Nah, muatannya apa sih di dalam teori itu? Ya, muatannya apa? Muatannya banyak, gitu kan? Muatannya banyak, artinya ada yang arsitektural dan non arsitektural. Ini lingkup ini tidak berhenti di sini ya, tidak berhenti di sini. Tapi ini hanya se apa namanya? Sebagian dari teori-teori yang ada. Anda bisa membaca terus untuk menemukan apa sih teori. Ya, teori tentang makna, arsitektur, teori tentang estetika, komposisi, teori ruang dan bentuk, teori gerakan-gerakan arsitektur, kemudian teori tentang heritage atau revitalisasi, konservasi dan sebagainya, gitu ya. Kemudian, oke, saya ini coba nih, butik of arsitektur terlalu ini sebetulnya kaitannya dengan transformasi ya, teori tentang bentuk. Sambil jalan sambil sedikit saya rubah-rubah ya, supaya mencocokkan. Ya, teori transformasi misalnya. Ya, teori tentang tanda dan makna, ini bahasa ini.
sebetulnya kaitan dengan tanda dan makna. Ya, teori estetika komposisi, ya, teori ruang dan bentuk umum ya. Kita sebut aja teori ekspresi misalnya. Ya, sebetulnya saling keterkaitan. Ya, gerakan-gerakan heritage gitu. Ini ada fisika bangunan, fauna struktural. Ini teori tentang bukan struktur gitu ya, tapi teori tentang kekuatan. Ya, kekuatan. Kemudian ada teori ekonomi, budaya sosial, ada bahasa. Ya. Di sini juga ada psikologi. Ya, ini teori-teori yang non arsitektur. Perilaku juga sama saja. Ya, perilaku itu juga sama saja yang sifatnya non arsitektural kan. Terus banyak ya kalau kita berbicara masalah non arsitektural ya. Nah, kemudian teori tentang ini dimasukkan ke sini aja ini kekuatan ya daripada menambah-nambah daya dukung kekuatan. Ini ada teori tentang kesehatan. Kesehatan terkait sama misalnya mikrobiologi gitu ya, ya dan racun misalnya. Kemudian ada teori lingkungan. Ya lingkungan masuk mana? Lingkungan masuk ke mana kira-kira? Ke non arsitektural gitu ya. Gitu ya. Environment. Ya. Kesehatan termasuk limbah dan sebagainya kan? Termasuk limbah dan sebagainya. Ya. Kira-kira begitu kalau misalnya kita mau belajar tentang teori, kita harus paling tidak tahu klasifikasinya arsitektural dan non arsitektural. Ya. Jadi kita akan jelas kalau berbicara masalahnya apa ini. Lihat nanti akan saya berikan contoh di sini juga gitu kan. Masalahnya apa? Kita harus tahu ini masalahnya ini intensif, intensif. Intensnya di mana intensnya? Fokusnya di mana masalah itu? Nah, baru kita memunculkan teorinya. Nah, di dalam mengedepankan atau memunculkan teori, ya, di dalam memunculkan teori, sebaiknya kita juga menuliskan mengapa teori itu diluncurkan atau menjadi bagian dari pemecahan masalah. Terus ada mengapanya harus ada. Ya, mengapanya harus ada. Nah, jadi jangan sampai teori, landasan teori, fisika bangunan. Ini udah selesai. Apa ini? Kamu harus membahas dulu masalahnya itu yang terkait ini dengan lingkup dan sebagainya. Dibahas dulu per masalah, setiap masalah. Karena masalah utama kan biasanya 3 ya. Jadi sih boleh 4 gitu, boleh 5 juga boleh. Tapi nanti kalau terlalu banyak masalah, nanti kamu susah sendiri menyelesaikan di dalam desain kan. Tapi oke, nggak masalah. Saya tuh 3 itu supaya masalah itu bisa terungkap semua. Kalau satu tuh hanya satu elemen aja nanti. Ya, kalau satu tuh hanya satu elemen. Tok. Eh, sampai sini bagaimana? Ya, sampai di sini bagaimana? Kira-kira sudah dipahami kira-kira gimana yang perlu kita lakukan? Ya. Ini penting nih arsitektur dan nasional arsitektural. Ya, jangan pilih loh ya. Tapi uraikan lagi masalah utama itu sehingga Anda sampai memutuskan teori apa yang saya gunakan. Tergantung dari narasi yang Anda tulis. Ya. Narasi yang Anda ungkapkan dalam tulisan di dalam landasan teori. Tidak langsung poin 1 ini ya tidak gitu. Ya di dalam slide ini hanya memang